Shalom, jumpa lagi dalam program Renungan Harian GPI Petra Muli. Dan untuk saat ini, untuk mengawali usbu kerja yang baru, kita sama-sama akan mendasari dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Yakobus pasal 5 ayat 16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam Yesus Kristus, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus dalam kehidupan kami semua, terkhusus para pendengar renungan harian ini di mana saja mereka berada. Supaya dalam tuntunan Roh Kudus kami bisa mendengarkan firman, boleh menghayatinya, dan kami boleh mengamalkan firman ini dalam kehidupan keseharian kami, dalam usbu kerja kami yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan Yakobus pasal 5 ayat 16b berbunyi demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hidup ini ibarat sebuah jembatan perjalanan panjang. Banyak jalan yang ditawarkan agar memiliki kehidupan yang wajar, kenikmatan, sukses, bahkan harta kekayaan yang melimpah. Terkadang orang memilih jalan pintas untuk menemukan semuanya itu, walau dengan cara yang haram dan tidak wajar. Orang lupa bahwa kehidupan yang wajar, kenikmatan, sukses, bahkan kekayaan tidak harus didapat melalui jalan pintas, ibarat membalik telapak tangan. Ada sebuah jembatan panjang yang harus dilalui untuk sampai pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Di atas jembatan yang panjang itu, ada kerikil-kerikil tajam, ada penderitaan, tetesan keringat dan air mata yang harus dilalui. Dan tentunya di atas kerikil-kerikil tajam, penderitaan, tetesan keringat dan air mata, ada mata Tuhan yang melihat, ada telinga Tuhan maha mendengar, ada tangan Tuhan yang selalu bekerja untuk menolong kita. Karena itu, jembatan kehidupan harus kita lalui dengan pergumulan, doa, dan harapan yang sungguh kepada Tuhan. Sebab doa orang beriman adalah kunci jawaban dari berbagai kesulitan, penderitaan, dan tantangan hidup yang kita alami. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus, terkadang masa sulit, beban kehidupan, derita, sakit penyakit membuat orang khawatir, putus asa, bahkan hilang harapan. Keadaan seperti ini membuat orang bisa saja melakukan berbagai tindakan kejahatan, sehingga orang lain merasa tidak nyaman. Dan dalam kondisi demikian, orang lalu mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada? Benarkah mata Tuhan tertuju untuk melihat dan telinganya mendengarkan doa-doa kita? Saudaraku terkasih, ada sebuah cerita menarik penuh makna yang hendak saya bagikan bagi kita semua dalam perenungan ini. Judulnya, Penderitaan Itu Mutiara yang Indah. Saudaraku terkasih, pada satu hari, seekor anak kerang di dasar laut
mengeluh sakit pada ibunya karena sebutir pasir tajam masuk ke dalam tubuhnya yang masih merah dan lembek. "Anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata, "Tuhan tidak memberikan pada kita bangsa kerang satu tangan pun, sehingga ibu tidak bisa menolongmu." Si ibu terdiam sejenak. "Sakit sekali, Ibu, aku tak tahan." "Ibu tahu, anakku, tetapi terimalah itu sebagai takdir alam. Kuatkanlah hatimu, jangan terlalu mengeluh. Kerahkan semangatmu melawan sakit dan nyeri itu. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu. Hanya itu yang bisa kau perbuat," kata ibu dengan sendu dan lembut. Anak kerang pun melakukan nasihat ibunya. Ada hasil, tetapi rasa sakit tidak sepenuhnya sembuh. Kadang di tengah kesakitan, ia meragukan nasihat ibunya. Dengan air mata ia bertahan bertahun-tahun lamanya. Tetapi tanpa disadari, sebutir mutiara terbentuk dalam dagingnya. Makin lama makin halus, rasa sakit pun makin berkurang. Semakin lama mutiaranya semakin besar dan rasa sakit terasa menghilang. Akhirnya, sesudah sekian tahun, sebutir mutiara besar, indah, bersinar, mengkilap, dan berharga mahal terbentuk dengan sempurna dalam tubuhnya. Penderitaannya berubah menjadi mutiara indah. Air matanya berubah menjadi senyum ceria yang sangat berharga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, cerita di atas adalah sebuah paradigma yang menjelaskan bahwa penderitaan adalah jembatan pergumulan untuk mengubah kerang biasa menjadi kerang yang luar biasa. Karena itu, dapat dipertegas bahwa penderitaan dapat mengubah orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Tetapi sayangnya, banyak orang yang mundur saat berada di atas jembatan pergumulan tersebut, karena mereka tidak tahan menginjak kerikil tajam penderitaan dan cobaan. Saudaraku terkasih, kita memang tidak mengimani penderitaan dan tidak menciptakan penderitaan. Namun, bila penderitaan itu terjadi, kita pun yakin bahwa hal itu terjadi atas seizin Tuhan. Karena itu, sikap kita sangatlah menentukan bagaimana menghadapi penderitaan tersebut, menyerah atau berani menghadapinya sampai meraih kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jika kita dapat bertahan dalam iman menghadapi penderitaan hidup ini, maka kita pun semakin diproses menjadi manusia yang berharga seperti mutiara indah dalam cerita tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang mengalami penolakan, kekecewaan, patah hati, terluka karena orang-orang di sekitar kita. Mungkin saat ini kita sedang sakit, takut dan khawatir karena tekanan ekonomi keluarga yang kian memberat. Mungkin saat ini kita sedang putus asa dan hilang harapan karena belum mendapat pekerjaan. Saya mengajak kita semua untuk menghayati firman ini. Cobalah tetap tersenyum, teruslah berjalan di atas jembatan pergumulan hidupmu. Ketoklah pintu hati Tuhan, teruslah meminta-minta kepada Tuhan di dalam doa. Katakan di dalam hatimu, air mataku diperhitungkan Tuhan. Penderitaanku akan mengubah hidupku menjadi mutiara yang indah dan berharga.
Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini memberi dorongan bagi kita untuk menggumuli usbu kerja yang baru. Kita akan terus berjalan di atas jembatan kehidupan kita dengan harapan dan keyakinan bahwa doa akan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan selalu ada bagi yang setia berdoa dan percaya kepadanya. Saudaraku terkasih, Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan untuk mendapatkan jawaban dari doa-doa kita, Tuhan Yesus mengajar kita dalam Matius pasal 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Selamat berkarya di usbu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan harian kita di hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami kelayakan-kelayakan untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan oleh Tuhan ada di dalam program Renungan Harian Jemaat GPI Petra Muli. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa untuk semua pendengar setia firman Tuhan ini. Mereka di mana saja berada, Tuhan Yesus memberkati mereka semua, supaya apa yang telah mereka mendengarkan di saat ini, firman Tuhan akan mengubah mereka menjadi lebih kuat. Keyakinan iman mereka lebih kokoh di dalam Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup mereka akan dijawab oleh Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berada di mana saja. Mereka yang ada di dalam kesulitan hidup, mereka yang ada dalam keadaan sakit, mereka berada dalam keadaan takut dan khawatir akan kehidupan mereka. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau kunjungi mereka satu persatu, karena Engkau tahu masalah-masalah kehidupan mereka. Hadirlah di tengah mereka Tuhan, dan jawablah pergumulan-pergumulan mereka, supaya mereka menerima kasih dan cinta Tuhan, yang merubah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang lebih baik dan tetap berharap pada kasih dan cinta Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua umat Tuhan di Jemaat GPI Petra Muli. Apapun keadaan mereka saat ini, kami persembahkan kehidupan rumah tangga mereka kepada Tuhan, suami istri dan semua anak-anak dalam semua pergumulan hidup mereka dalam kehidupan berkeluarga. Semoga Tuhan mencintai mereka. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati semua upaya kerja mereka untuk memenuhi semua kebutuhan hidup.
Tolong anak-anak mereka Tuhan, yang sedang menikmati pendidikan, yang sementara mencari-cari pekerjaan, Tuhan berkati mereka semua. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga Tuhan menyerahkan anak-anak muda di dalam jemaat kami di sini. Mereka selalu berupaya Tuhan membangun kehidupan rohani umat melalui banyak hal dan banyak kegiatan, dan salah satunya adalah program renungan harian. Tolong mereka Tuhan, berkati mereka di masa muda, supaya masa muda ini menjadi masa muda yang selalu mencerminkan kasih Tuhan. Dan pada saatnya mereka semua akan diberkati, berkat Tuhan akan melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah kami Tuhan dengan pergumulan kami dalam memasuki usbuk kerja yang baru. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat melakukan karya-karya terbaik kami di usbuk kerja yang baru ini, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun karya-karya hidup kami, selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu di dalam nama Yesus kami berdoa sambil memohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, senantiasa tinggal menyertai memberkati kami semua orang yang telah kami doakan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, demikian renungan harian yang sudah disampaikan saat ini. Semoga dengan perenungan ini kami semua akan diberkati Tuhan dalam memasuki usbuk kerja yang baru. Selamat memasuki usbuk kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.